Selamat pagi untuk Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini Bapak Ibu saudara memang tidak bisa bersama-sama berada di rumah Tuhan atau di gereja Hosana. Tapi saya yakin saudara tetap mempunyai semangat, mempunyai kerinduan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Walaupun kita sudah lama tidak beribadah di gedung gereja, khususnya gereja Hosana, kurang lebih 1,5 bulan karena wabah COVID-19. Tapi kita bersyukur untuk sarana teknologi yang Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari. Sehingga dengan sarana teknologi yang ada, kita dapat beribadah walaupun melalui online seperti saat ini yang kita lakukan. Memang banyak jemaat yang mengeluh kepada saya, yang mengatakan kadang-kadang suaranya tidak terdengar. Kadang-kadang mungkin beda suasana. Kadang-kadang ada yang di antara jemaat mengatakan sedih. Kapan bisa lagi beribadah di rumah Tuhan? Nah, mungkin ini merupakan kerinduan kita semua. Bahwa kita juga mungkin berpikir kapan selesai. Kapan kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan. Saudara, tapi kita bersyukur seperti tadi saya katakan. Walaupun kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Kita tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Tetapi di rumah kita masih tetap bisa beribadah. Kita masih tetap bisa menyembah Tuhan. Nah, untuk itu mari kita akan siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah dipanggil untuk menyembah Tuhan. Bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai dengan ke-24. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai dengan ke-24. Setelah mendapatkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk sama-sama membaca bagian dari Alkitab ini. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai dengan ke-24. Mari kita akan baca bersama-sama. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah roh adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang di dunia menyembah sesuatu. Ya, jadi setiap orang di dalam dunia ini menyembah sesuatu. Dari yang paling religius sampai yang paling sekuler. Misalnya, seperti kita kalau ditanya, apakah kita menyembah? Oh, jelas kita menyembah kepada Allah. Ya, kita menyembah kepada Allah, kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Lalu ada orang lagi yang menyembah, tapi bukan kepada Allah, tapi dia menyembah kepada roh-roh, kepada roh seorang. Itu leluhurnya yang sudah meninggal. Lalu ada orang yang menyembah
kepada berhala, misalnya patung, dewa, dewi, bahkan yang menjadi berhala itu juga bisa harta. Selain itu saudara, ada juga yang menyembah kepada orang yang punya kedudukan yang tinggi dari kita, yang sangat dihormati, maka kita menyembah dia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah penyembahan itu? Apakah penyembahan itu? Saudara, kata penyembahan atau worship berasal dari kata dalam bahasa Inggris kuno, itu berarti memuliakan, berarti melayakkan. Nah, ketika kita menyembah Allah, kita memuliakan dia. Ketika kita menyembah Allah, kita mengenal nilai Allah yang tak terungkapkan, nilai Allah yang tak terlukiskan, nilai Allah yang tak terbatas. Seperti para malaikat dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-11. Di mana mereka mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, bahwa Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kata penyembahan itu berarti membungkuk. Ya, membungkuk. Lalu kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kata penyembahan menunjukkan rasa hormat atau membungkuk pada Allah. Arti lain, penyembahan dalam perjanjian baru itu melayani, itu membantu. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bahwa penyembahan adalah sikap yang timbul dari rasa hormat dan pemujaan yang dilakukan dengan sikap rendah hati dan pelayanan kasih kepada Allah. Karena satu-satunya pribadi yang layak disembah. Dialah Allah yang satu-satunya yang layak disembah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penyembahan, baik secara umum, baik di dalam perjanjian lama, baik di dalam perjanjian baru. Nah, siapakah yang kita sembah? Saudara, penyembahan kita barulah benar jika kita menyembah Allah. Ya, jadi penyembahan kita itu benar. Ya, kalau kita menyembah Allah, seperti yang ditulis saudara di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Di sana Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, Allah berhak menjadi satu-satunya objek penyembahan kita. Karena hanya Dia yang layak menerima pujian. Hal itu tampak jelas jika kita dalam kehidupan kita merenungkan karyanya yang begitu besar. Kita merenungkan akan karyanya yang begitu besar dan yang sangat menakjubkan secara khusus di atas kayu salib. Dan kita juga merenungkan bahwa karakter dari Allah tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, saudara, yang boleh dikatakan karakter yang tiada banding dari Allah membuat menjadi satu-satu pribadi yang boleh dikatakan yang patut dan layak kita sembah. Saudara, namun kenyataannya, ya, dalam kenyataannya sangatlah mengerikan. Di dunia yang boleh dikatakan modern ini, di dunia modern saat ini, saudara, Allah tidak lagi sebagai objek penyembahan atau ibadah, tetapi justru yang sangat menyedihkan, manusia yang menjadi objek. Jadi yang dipikirkan saudara, untung rugi ketika datang beribadah, untung rugi ketika datang ke gereja. Saudara, ada jemaat yang meninggalkan gerejanya dan pindah ke gereja lain dengan alasan tidak ada teman, dengan alasan tidak ada komunitas. Komunitas untuk apa, saudara? Untuk berbisnis. Ya, udah lebih baik saya pindah gereja. Siapa tahu waktu saya beribadah ke sana, bergereja di sana, saya pun bisa bisnis. Bahkan saudara, ada banyak jemaat yang meninggalkan rumah Tuhan, gerejanya, karena apa?
oh saya ke gereja itu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau bahasa Sunda atau bahasa apanya itu garing ibadahnya. Dan ada banyak hal saudara-saudara orang meninggalkan gereja. Hal ini terjadi karena apa? Hal ini terjadi karena objek penyembahannya ketika beribadah, ketika ke gereja bukan Allah. Tidak pada Allah, tetapi pada manusia. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing ketika kita datang beribadah. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, siapakah yang kita sembah? Apakah ketika saudara beribadah seperti saat ini, saudara sudah meletakkan Allah yang merupakan objek dari ibadah, yang merupakan objek penyembahan itu sendiri sebagai pusat, dan saudara berada di dalamnya, memuliakan dan menikmati Allah. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada nyanyian yang sering kita nyanyikan bersama. Refnya, hanya Dialah yang layak dipuji, hanya Dialah yang layak dipuji, atau hanya Dialah yang layak disembah. Saudara, jadi hanya Allah yang layak mendapat pujian. Hanya Allah yang layak mendapatkan hormat. Hanya Allah yang layak kita sembah. Nah setelah kita tahu apa penyembahan, siapa yang kita sembah, lalu yang poin yang ketiga, di mana kita menyembah. Sebagian orang mengatakan dan merasa bahwa mereka hanya dapat menyembah Allah, hanya dapat menyembah Tuhan itu di rumah Tuhan atau gedung gereja. Seperti biasanya kalau kita sebelum ada COVID-19, setiap minggu pagi kita melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing pergi ke gereja. Dan bukannya sekedar kita pergi ke gereja, tetapi kita memuji Tuhan diiringi dengan musik yang boleh katakan indah, yang merdu. Lalu kita juga berdoa, lalu tidak lama kemudian anggota paduan suara mempersembahkan pujian, dan setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita memberikan persembahan, akhirnya doksologi berkat pulang. Saudara, jadi sebagian orang, ya, saya katakan tidak semua orang, tetapi sebagian orang menyembah hanya terjadi di depan altar, di depan altar. Ya, jadi saudara sedang menyembah, memuji Tuhan, yaitu di depan altar seperti saat ini. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, melalui pembacaan Alkitab tadi, kita dapat melihat salah satu percakapan Yesus. Salah satu percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, yaitu mengenai tempat penyembahan. Jadi kalau pakai istilah saya itu boleh dikatakan perempuan Samaria itu baku ribut. Ya, saudara, kalau kita lihat dari pembacaan yang sudah kita baca sama-sama, di sana dicatat ada 3 tempat penyembahan. Ya, jadi ada 3 tempat penyembahan. Yang pertama, penyembahan orang Samaria. Dikatakan bahwa orang Samaria memiliki kuil sendiri. Ya, kuil di Gunung Gerizim. Di sanalah saudara, orang-orang Samaria itu datang menyembah Tuhannya atau mungkin Allahnya, yaitu di kuil di Gunung Gerizim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, yang dapat kita lihat itu penyembahan orang Yahudi. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa orang Yahudi menyembah Allah bukan di Gunung Gerizim, tetapi menyembah Allah di Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu sebuah tempat di mana Allah
mau orang-orang Yahudi berbicara kepada Allah. Di mana Allah mau orang-orang Yahudi datang untuk menyembah. Lalu yang ketiga, saudara, itu dikatakan yang ketiga, penyembah yang benar. Ya, nah saya tidak akan membahas dulu bagian ini, tapi nanti kita akan mendengar apa yang dimaksud dengan penyembah yang benar. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya simpulkan, orang Samaria boleh dikatakan sama seperti orang Israel, memiliki pandangan bahwa ibadah harus dilakukan di satu tempat tertentu. Ya, maka di ayat 20 di sini dikatakan, di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat yang dimana kamu menyembah. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, baik orang Israel, bahwa orang Samaria memiliki pandangan bahwa ibadah harus dilakukan di suatu tempat. Entah itu di gunung, entah itu di gedung dan sebagainya. Bedanya, saudara, kalau orang Samaria itu menyembah yang tidak mereka kenal. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-22, dikatakan bahwa orang Samaria menyembah yang tidak mereka kenal. Nah, hal ini disebabkan dengan kesalahan. Kesalahannya itu nenek moyang mereka yang mencampur adukan penyembahan kepada dewa asing dan kepada Yehova atau kepada Yahweh sebagai akibat campur atau kawin campur. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat dengan teliti bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini kita dapat melihat bahwa Yesus membimbing perempuan Samaria itu tentang ibadah, tentang boleh dikatakan penyembahan. Maka di ayat 21 di sini dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung. Ya, kamu akan menyembah bukan di gunung. Ya. Dan bukan juga di Yerusalem. Lalu ayat yang ke-23 di sini dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, ini adalah boleh dikatakan pernyataan yang radikal. Ya. Pernyataan yang radikal untuk mengatakan bahwa saatnya telah tiba penyembah di Yerusalem akan berakhir. Seperti dikatakan Yesus, penyembah-penyembah saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Itu di ayat 23. Maka tidak heran, saudara, kalau kita lihat Yesus membimbing perempuan Samaria. Untuk apa, saudara? Untuk menyadarkan, untuk menyadari bahwa menyembah Allah itu bukan soal tempat. Ya. Kalau sekarang ini rasanya kalau kita menyembah Tuhan, beribadah, kalau di rumah, aduh, nggak afdol. Ya, jadi sekarang itu ada orang yang mengadakan kita menyembah Tuhan harus atau kudu di gedung gereja. Tetapi saudara, yang penting ya adalah bukan tempat. Ya, bukan tempat, tetapi yang penting itu soal pengenalan akan Allah. Seperti ada tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Di sana dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya hitung-hitung, ya, boleh dikatakan sudah 6 kali minggu. Ya, sejak boleh dikatakan tanggal 22 Maret, 29 Maret, dan seterusnya, saudara, kita tidak bisa beribadah
di gereja, tapi kita beribadah di rumah masing-masing melalui online. Kita tidak tahu saudara sampai kapan kita beribadah melalui online. Tetapi saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kita dapat datang menyembah Allah di mana saja, kapan saja, termasuk di rumah seperti yang saudara lakukan saat ini. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, tidak dibatasi oleh ruang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat. Karena Allah adalah roh. Maka kita harus datang, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar apakah penyembahan, siapakah yang kita sembah, lalu di manakah kita menyembah. Maka bagian akhir dari khotbah saya, bagian yang keempat, penyembahan yang bagaimanakah yang diperkenan Allah. Itu yang menjadi pertanyaan. Penyembahan yang bagaimanakah yang diperkenan Allah. Saudara, kalau membaca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, saya akan membaca lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, jadi penyembah yang bagaimana? Yang diperkenan Allah. Saudara, yang diperkenan Allah adalah roh, menyembah dengan roh dan kebenaran. Ya, roh dan kebenaran itu menjadi elemen yang berkaitan yang sangat penting dalam ibadah. Karena apa? Karena Allah adalah roh. Maka saudara dan saya harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya orang yang dilahirkan dari roh. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang 6. Orang yang dilahirkan dari roh itu yang dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi setiap orang yang sudah mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, atau dengan kata lain orang yang rohnya sudah diperbaharui oleh Roh Kudus atau Allah, itu maka dia mempunyai persekutuan dengan Allah. Maka orang itu dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, orang-orang yang ada dalam Kristus, orang-orang yang dalam Yesus yang adalah kebenaran sendiri, maka orang itu juga akan datang menyembah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya membaca di satu buku. Ada seorang pemimpin divisi penyembahan dan seni kreatif Hillsong Church, ya, yang di Australia, yang bernama Darlette. Ya. Dalam bukunya yang berjudul Extravagant Worship. Jadi bukan extravaganza, ya, tapi extravagant worship. Dia mengatakan, dan itu mengatakan bahwa penyembahan sejati, ya, bahwa penyembahan sejati atau yang diperkenan Allah itu terjadi saat roh seseorang penyembah, ya, saat roh seorang penyembah dan berhubungan dengan roh Allah, ya. Jadi saat jati diri seorang sedang mengasihi Allah, hanyut dalam hadiratnya. Saudara, jadi kalau kita lihat penyembahan yang diperkenan Allah bukan tentang lagu yang dinyanyikan, bukan tentang ukuran musik yang harus ada di satu gereja, apakah full band atau tidak full band. Bukan juga dengan ukuran paduan suara yang boleh dikatakan banyak, tetapi penyembahan yang berkenan itu saat hati, saat jiwa seorang, serta semua yang ada di dalamnya
Itu dengan segenap hati menyembah dan berhubungan dengan Roh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas bahwa objek penyembahan kita adalah Allah yang hidup. Objek penyembahan kita adalah Allah yang esa, bukan berarti tempat yang nyaman, gedung gereja, liturgi, paduan suara tidak penting, ya. Hati-hati, Saudara. Bukan berarti apa yang tadi yang saya katakan itu tidak penting. Tetapi yang tadi saya katakan, tempat yang nyaman, gedung gereja, liturgi, paduan suara, itu sebenarnya saudara-saudara sarana. Jadi bukan tempat yang utama. Tetapi penyembahan yang diperkenan Allah adalah persekutuan kita. Ya, jadi persekutuan kita seutuhnya dengan Allah. Dengan Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu persekutuan kita dengan roh, di dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena kita sudah barukan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa datang di dalam roh dan kebenaran. Nah, oleh sebab itu, mari kita memperbaiki apa, saudara? Memperbaiki sikap kita. Kalau selama ini kita datang menyembah Tuhan, kita datang asal-asalan, kita datang kepada Tuhan tidak serius. Malah ada orang yang mengatakan saya menerima WA. Kalau di gereja waktu dengarkan firman Tuhan, buka HP, ya mungkin buka Alkitab, ada yang ada di dalam HP itu. Tapi setelah itu, saudara main game atau mungkin baca WA, SMS yang diterima dan sebagainya. Tapi waktu di rumah, saudara kalau disuruh pakai HP mendengarkan firman Tuhan atau ibadah online, waduh susahnya. Jadi memang terbalik. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu mari saya mengajak, ya, kita memperbaiki sikap kita. Kalau selama ini kita datang menyembah Tuhan asal-asalan, ya seperti tadi saya katakan, tidak serius, ya dengarkan firman Tuhan, buka HP, lalu mungkin game dan sebagainya. Mungkin kita datang ke rumah Tuhan tidak benar, atau mungkin kita datang juga ke rumah Tuhan dengan motivasi yang tidak benar, tidak baik. Saudara, ketika kita menyembah di gereja atau di rumah kita masing-masing melalui online sekalipun, mari kita mempunyai motivasi yang benar, ya, mempunyai rasa hormat, mempunyai rasa kagum ketika datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Agar kita maksud saya, jadi kita minta pertolongan Tuhan agar saudara dan saya dimampukan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, kita minta dan karena hati. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, baik di rumah Tuhan, gereja atau mungkin di rumah masing-masing, mari kita saudara minta agar kita dimampukan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang artinya saudara, ketika kita datang menghampiri menyembah Allah, kita datang dengan segenap hati. Kita datang dengan segenap jiwa. Kita datang dengan segenap akal budi kita. Kita datang dengan motivasi yang murni untuk menyembah Tuhan. Saudara, karena itulah kita baik orang yang dewasa, baik mungkin anak-anak, saudara, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Karena hanya dialah yang layak dipuja. Karena hanya dialah yang layak disembah. Mari kita datang dan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diingatkan kembali melalui firman. Tuhan yang mengetahui keadaan kami selama ini. Ketika kami datang ke rumah Tuhan, ketika kami mungkin beribadah di rumah kami masing-masing,
Tuhan yang mengetahui. Apakah kami datang menyembah kepada Tuhan hanya sekedar formalitas belaka? Apakah ketika kami datang menyembah Tuhan mungkin asal-asalan, supaya orang-orang mungkin di rumah juga melihat bahwa kami juga beribadah, kami juga datang menyembah-Mu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang kami bisa sembunyikan. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Itu Tuhan ampunilah. Kalau selama ini, kalau kami datang ke rumah Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan, kami mempunyai motivasi yang tidak benar, kami mungkin mempunyai motivasi yang keliru, kami mohon ampun. Tetapi biarlah setelah kami mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu terus boleh menegur kami, menasihatkan kami, mengingat kami, untuk bagaimana kami diingatkan bahwa kami dipanggil untuk menyembah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kami juga diingatkan bahwa di mana saja di rumah kami masing-masing ada tempat lain, kami juga boleh bisa datang setiap saat untuk boleh memuji, menyembah kehadirat Tuhan. Biar kami juga boleh merasakan bagaimana keagungan-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana kebaikan-Mu. Kami juga boleh merasakan akan segala kasih-Mu Tuhan. Hingga kami boleh terus memuji, menyembah di dalam kehidupan kami. Biar akhirnya Tuhan akan mendengar seluruh doa kami yang kami pohonkan hanya di dalam nama yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa. Amin.